untuk Bu Nandek. Soal rupiah. Soal rupiah. Di tengah rupiah semakin melemah dan IHSG juga masih gonjang-ganjing itu, Mas. Langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah sampai mengevaluasi menteri atau seperti apa, Mas? Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Terkait dengan agenda Presiden di Danantara, Mas, tadi siang mobilnya terpantau masuk di gedung Danantara, itu apa sih, Mas, yang dibahas? Ya, sebetulnya secara rutin Bapak Presiden kan terutama dengan Danantara ya, dengan Danantara sebagai sovereign wealth fund kita yang menjalankan program-program prioritas termasuk hilirisasi dan industrialisasi. Secara rutin beliau memang sering berkunjung ke Danantara. Dan hari ini tadi memang ada paparan berkenaan dengan masalah teknologi, berkenaan dengan masalah kerjasama robotik dan bagaimana kerjasama pendidikan terutama STEM dalam rangka kita mempercepat penguasaan teknologi yang kita perlukan untuk kepentingan bangsa kita. Mas, cukup demikian. Soal pelantikan Bu Nandek kapan, Pak? Jadi kepala BGN secara resminya. Oh, pelantikannya? Ya. Baik, berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan, karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita. Kalau secara administratif, hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan. Yang menjadi pertimbangan Bu Nandek jadi kepala BGN itu apa? Yang pertama, beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional, sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional. Yang kedua, dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup, kalau boleh dibilang, sangat strict, sangat tegas terhadap yang kemarin kami sampaikan, kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat. Itu beberapa dasar pertimbangan untuk kita minta ke beliau, yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan.